Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damain Saku yang mengangkat tema tentang Allah sebaik-baik penolong. Alhamdulillah guru kita telah memberikan paparan yang sangat luar biasa sekali yang mengingatkan kembali betapa apa yang kita alami sesungguhnya adalah dari Allah dan Allah pula yang akan menyelesaikannya. Tapi tidak berarti kita melupakan ikhtiar seperti yang telah dijelaskan tadi. Itu adalah cara manusia untuk menjaga dirinya. Tetapi yang jelas Allah yang nanti akan memutuskan seperti apa dan dengan cara apa Allah akan menolong kita. Baik, pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah kita akan jawab walaupun waktunya sangat singkat. Insya Allah akan semakin memperjelas tema kita yaitu tentang Allah sebaik-baik penolong. Pertanyaan pertama kepada Habib yang nanti mungkin bisa saling menambahkan nanti, Syekh Ahmad. Ada yang muncul di masyarakat ini, diskusi yang panjang sekali. Kita dilarang sholat di masjid oleh majelis ulama dan kita harus mematuhi di situ. Tapi di lain sisi ada panggilan azan yang harus kita dengarkan, kita jawab. Tapi bagaimana kondisinya kita mendengarkan panggilan azan tapi tetap melaksanakan sholat di rumah? Bagaimanakah penjelasannya? Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi di saat ini yang terbaik yang harus kita lakukan adalah memang kita melakukan sholat di dalam rumah kita masing-masing. Berdasarkan firman Allah, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan kita hantarkan diri kita masuk ke dalam sebuah kecelakaan yang fatal. Telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa perkumpulan dan penyakit ini dapat menular dengan cepatnya. Hindari perkumpulan-perkumpulan, ya, dan kaidah usul fiqhiyah, hifdzul abdan muqaddamun ala hifdzul adyan. Menjaga diri, menjaga tubuh kita lebih didahulukan daripada menjaga agama. Jadi ketika kemaslahatan penjagaan diri kita terancam, maka Allah membolehkan. Ada fleksibilitas dalam fikih kalau seperti itu ya. Betul, Mas Agung. Jadi memang seyogianya kita menyadari diri gitu. Memang sholat di dalam masjid adalah sebuah kewajiban apabila tidak ada yang membahayakan. Tapi jika ada yang membahayakan. Tetapi ada sebagian orang kan yang tidak boleh kedatang ke masjid adalah orang yang sakit. Orang-orang yang sehat pun bisa saja berkumpul, tapi kita tidak tahu bahwa di antara mereka ada gimana yang tahu, betul kan? Mana kita tahu, apa kita cek satu-satu sebelum masuk ke masjid? Ya kan? Mungkin di daerah yang masih nol sama sekali apa perkembangan wabah ini, silahkan mau mengerjakan sholat di dalam masjid. Tapi untuk Jakarta khususnya, kita tiap hari peningkatan ini penyakit semakin bertambah dan sayangnya apabila itu dilakukan oleh para pemuka agama yang sangat disayangkan dan itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, silakan ada tambahan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa. Pertama, panggilan azan itu harus dikumandangkan karena panggilan azan adalah seruan untuk masuk waktunya sholat. Masuk waktu sholat, iya. Panggilan azan ada karena kalau tidak ada azan banyak orang di rumah jadi lalai. Tidak ingat waktu, gitu ya. Mengira-ngira nanti orang kalau untuk kesibukan apalagi bersama keluarga, ya mereka akan lupa waktu sholat. Ya, itu azan itu mengingatkan mereka masuk waktunya sholat dan itu sudah diamalkan. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar pernah mengumandangkan azan. Dan pada saat itu beliau ketika azan mengatakan sallu fi rihalikum, salatlah di tempat kalian masing-masing. Ketika terjadi khauf, rasa takut dan matar, ketika terjadi matar syadid, hujan yang lebat yang menghalangi mereka untuk menuju ke tempat salat berjamaah atau masjid atau mushola. Maka itu pertama. Yang kedua, hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim bahwasannya orang yang Ibnu Abbas meminta muazzin agar membaca sallu fi rihalikum, salatlah atau sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Sebagian ulama berselisihan apakah sallu fi rihalikum itu diganti dengan apa? Akhir azan atau awal? Ada sebagian ulama mengatakan hayya 'alas shalah itu diganti dengan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Kemudian hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu la ilaha illallah. Ada yang mengatakan tidak, azan lengkap awal kemudian baru diakhiri dengan sallu fi buyutikum. Dan karena untuk menjaga keselamatan banyak orang, itu di hal-hal yang menggugurkan kewajiban kita untuk menuju ke masjid adalah khaufun syadid, wa marad syadid, wa matarun syadid. Rasa takut yang berlebihan dan itu menakutkan kita semua. Nabi SAW melarang untuk orang yang makan bawang bombay aja, bawang merah, bawang putih untuk menuju ke masjid, menyakiti orang yang di sekitarnya. Dia cuma hanya bau mulut. Bagaimana yang membawa penyakit masuk ke tengah-tengah orang. Nah kemudian ini akhirnya fenomena ini berkembang dengan ketakutan larangan untuk sholat wajib di masjid
Kemudian bagaimana dengan sholat Jumat? 1 kali, 2 kali tidak masalah. Tapi ketiga kali orang memakai hadis 3 kali tidak sholat Jumat, maka dianggap kafir. Mungkin bisa langsung dijawab. Ini ada pertanyaan ini, Bib. 3 kali di situ apabila dilakukan tanpa adanya uzur. Ini uzur yang dibenarkan di dalam syariatul Islam. Uzur yang memang sangat, apalagi kondisi kita sangat ini. Mungkin bisa lebih ini, Bib ya? Mungkin bisa lebih dari 3 kali kalau melihat kondisinya kalau seperti memang ini wabah masih ada, berapapun, asalkan itu uzur secara syariat. Bahkan kita dalam sholat pun misalnya, seperti tenaga medis dan sebagainya, dalam keadaan kondisi darurat seperti ini, tidak mampu melakukan wudhu, tidak mampu bertayamum, dia diwajibkan tetap sholat, tapi li hormatil waqt, dan kemudian mengqadha'nya, untuk menghormati waktu sholat, tapi kemudian mengqadha'nya di waktu yang lain. Jadi bagaimana dengan meninggalkan sholat Jumat? Barangkali kita juga mengalami kemarin, kita 3 kali sholat Jumat kita meninggalkan. Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah, karena ini uzur merupakan uzur syar'i. Kita harus ingat pernah terjadi ketika wabah terjadi, Ibnu Hajar meriwayatkan, pertama yang meninggal hanya sekitar 70 orang. Tapi ketika mereka berkumpul melakukan berdoa bersama, setelah itu meninggal tidak kurang dari 1000 orang setiap hari. Padahal mereka berdoa, berkumpul berdoa kepada Allah. Karena memang tidak dianjurkan. Ketika penyakit menular, kita tahu ini penyakit menular dengan cepat. Kemudian kita berkumpul bareng-bareng dan kita tidak bisa memeta mana yang tertular dan mana yang tidak. Mungkin begitu. Kalau hadis Nabi SAW, man taraka salat al-jum'ah tahawunan, barang siapa meninggalkan salat Jumat itu karena meremehkannya. Itu pertama, kita tidak ada meremehkan. Kedua, ada hadis pendukung dalam Sunan Ibnu Majah menyatakan bahwasannya barang siapa meninggalkan salat Jumat karena tidak ada kebutuhan, tidak ada darurat mendesak, baru itu kena hukuman tersebut. Maka kalau baca hadis itu, jangan memahami teks hadis itu sendiri. Pertama. Yang kedua, jangan mengambil satu hadis lalu mengambil satu kesimpulan. Karena dalam ilmu hadis itu dan ilmu fikih Quran juga ada yang namanya nasikh mansukh. Ada hukum pertama turun, hukum kedua menghapus. Ya, raf'ul hukm syar'i bidalil syar'i mutaakhir, berkata Imam Al-Hajj. Maka kalau kita mengambil kesimpulan, jangan satu ayat, jangan satu hadis, harus mengumpulkan semua ayat dan hadis, kemudian baru kita mengambil kesimpulan. Jadi memahami sebuah hadis itu harus ada panduan buku-buku yang lain yang harus saling ada, melengkapi karena itu ada hadis yang turun, kemudian hadis seperti masalah kalau menyentuh kemaluan kita, ketika ada 2 hadis, ada Nabi mengatakan ini bagian dari kamu, ada hadis mengatakan wajib wudu. Ya, kita bagaimana mengamalkannya? Nanti kita akan melihat dari segi yang mana yang turun duluan, yang disampaikan Nabi duluan, yang mana belakangan. Apakah bisa digabungkan dua-duanya atau tidak? Itu ada ilmunya di dalam ilmu fikih dan ilmu hadis sudah jelaskan para. Nah, kemudian ini saya bisa menjawabnya. Bagaimanakah kita harus memahami sebuah hadis bahwa tanda-tanda kiamat sudah dijelaskan? Nanti akan ada dukhon, ada wabah, dan ini nampaknya sebagian dari kita mencoba untuk cocokologi. Jadi ada bencana wabah, kita kan sudah dibikin panik. Kemudian ada beberapa ustadz yang mengatakan bahwa di tengah bulan Ramadan nanti akan turun dukhon dan ini adalah akhir dari semuanya. Dan ini mungkin bisa dikatakan lebih menambah kepanikan kita, Syekh. Bagaimana menjelaskan hadis ini? Kalau untuk berbicara masalah hukum atau ghaib, tidak boleh menggunakan hadis lemah. Hadis dhaif aja nggak boleh. Karena hadis dhaif itu menurut kan ada 3 pendapat ulama. Yang kita pakai Imam Ibnu Hajar bahwasannya boleh meriwayatkan hadis dhaif dalam bab fadhail amal, keutamaan beramal. Tapi ada syarat-syarat yang lain, bukan hanya cuma satu itu. Kemudian yang kedua, hadis lemah aja tidak boleh kita riwayatkan untuk masalah hukum dan masalah ghaib. Apalagi meriwayatkannya dengan masalah ghaib bahwa itu hadis palsu. Ini memang riwayat Ibnu Mas'ud. Itu diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad dalam kitab namanya Al-Fitan. Tetapi ulama hadis menyatakan itu hadis palsu. Tidak ada sama sekali. Maka jangan kita berdusta atas nama Nabi. Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitab At-Talkhis itu hadisnya palsu. Imam Al-Uqaili mengatakan dalam Ad-Du'afa Al-Kabir mengatakan itu hadis palsu. Ya, dan ulama-ulama lain. Dan Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu beliau mengumpulkan dalam satu kitab. Ini hadis palsu sama sekali tidak bisa dijadikan rujukan. Maka ustadz-ustadz saya berharap kepada para asatiz, para ulama, jangan cari yang aneh-aneh, jangan menambahkan ketakutan masyarakat. Nabi SAW sendiri mengatakan, kalau sudah kiamat ada tanaman, tanamin. Bagaimana kita mau disuruh tidur di rumah tutup pakai selimut? Itu namanya artinya menyuruh orang jadi bodoh. Ya, kalau kita meninggalkan ekonomi, hancur negara. Sedangkan Islam minta kita membangun
Huwaladzi ansyakum al-ardi wasta'marakum. Allah ciptakan kita dan minta kita untuk membangun bumi ini, bukan menghancurkan bumi. Masya Allah. Jadi Semoga Allah selamatkan kita dari dukhan. terjawab sudah pertanyaan kita. Memang afwan, itu Banyak dukhan itu sekali ada. ini Salah satu tanda hari kiamat ada dukhan ada. Tapi tidak harus Tapi ditafsirkan. enggak sekarang. Ya. Nanti akan muncul pada saat muncul Dajjal, Yajuj Baik. Ma'juj, Iya, iya. Imam Mahdi dan Nabi Isa turun, baru ada dukhan pada Ya, saat itu. mudah-mudahan kita Kalau mau tidak tahu nanti mengalami tunggu ya, aja nanti. Jangan mengalami. Dan tambahkan sedikit. Silakan, Mas Abu. Habib. Tugas ulama berdasarkan sabda Nabi SAW, tugas kita memberikan basiru wala tunafir, yasiru wala tu'assir. Dalam kondisi seperti ini, mestinya kita menenteramkan sebagai seorang ustadz, sebagai seorang ulama, ketika manusia dalam kepanikan, ketakutan seperti ini, kita memberikan solusi, bukan malah menakut-nakuti dalam tanda kutip. Karena Rasulullah bersabda tadi, beritakan berita gembira, jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan jangan kau takut-takuti, permudah segala urusan yang ada, jangan kau persulit. Baik, pertanyaan berikutnya ini menarik sekali untuk Habib. Ketika orang meninggal terkena corona gitu kan, mereka dimandikan secara khusus, dibungkus plastik, kemudian dimasukkan peti. Ada sebagian yang mencoba untuk berijtihad, petinya agak tipis begitu sehingga bisa menghadap kiblat, tetapi ada sebagian yang petinya besar. Nah, ini penjelasan secara fikihnya seperti apa ini? Ini min babid darurah. Ini dari bab darurah, ketika kita harus mandikan, kemudian banyak manusia yang terkena impactnya dari memandikan si mayit ini jenazah, maka tidak diwajibkan dalam artian yang sesuai yang diajarkan, karena sukut, karena gugurnya ini perintah dalam keadaan darurat tadi. Ya, Islam ini agama yang sangat mudah dan tidak ingin menimbulkan efek doror yang jauh lebih besar. Ketika kita memandikan sesuai ajaran yang diajarkan Islam dan menimbulkan bahaya di kemudian hari, maka itu tidak dianjurkan. Jadi yang dilakukan saat ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, itu sudah sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi saat ini. Syekh, ada tambahan? Kalau seharusnya kalau dalam kondisi bukan darurat, memang dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan, kemudian dimakamkan. Tapi dalam kondisi darurat, maka kalau tidak bisa dimandikan, ada solusi lain adalah kita tayamumin. Tapi kalau tidak bisa juga dibungkus dengan kain kafan, kemudian boleh menggunakan plastik untuk antisipasi biar tidak menyebar menular penyakit tersebut. Tetap dikafani. Nanti ada prosedurnya dari pemerintah, karena pemerintah nggak bergerak sendiri, harus berdampingan ulama dengan dokter, tenaga medis. Kenapa? Karena saling membutuhkan. Karena kalau orang bilang, saya puasa Ramadan ini, saya bilang, dokter bilang apa? Anda ini kan punya penyakit, masih boleh nggak? Kalau dokter bilang boleh, saya ikut boleh. Tapi kalau dokter bilang nggak boleh, saya ikut juga fatwa ini nggak boleh. Maka mereka ini tetap dibungkus dengan dikafankan, kemudian dibungkus dengan plastik, kemudian peti, karena untuk menjaga dan berusaha untuk semaksimal mungkin bisa kita menguburnya sebagaimana syar'i. Tapi kalau tidak bisa, ad-darurat tubihul mahzurat. Kan yang darurat itu membolehkan yang sudah terlarang. Ya, Syekh, ini pertanyaan yang terakhir ini. Lantas dan bagaimana? mereka disebut syahid akhirat. Syahid akhirat tetap dimandikan, disolatkan, tapi dapat pahala syahid di akhirat. Baik. Kemudian bagaimanakah dengan sholatnya orang-orang yang tadi sempat memandikan, kemudian dokter-dokter yang orang-orang medis yang istilahnya berurusan dengan penyakit ini sehari-hari? Gini, kalau mereka ini memang sholat, saya usulkan kalau bisa kita sebelum masuk ke pasien kan menggunakan pakaian. Yang susah mereka lepas. Kalau dilepas dibuang karena sekali digunakan kalau nggak salah. Maka sebelum mereka menggunakan pakaian tersebut, mereka berwudu lebih dahulu. Biar masuk ke ruangan tersebut, ketika masuk waktu sholat boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, tapi tidak ada qasar karena dia bukan musafir. Rasulullah dalam Sunan Abu Daud pernah jamak, tapi bukan safar, tidak ada hujan, tidak ada apa. Nabi SAW jamak, tapi gak ada qasar karena ini bukan musafir. Maka jamak zuhur dan asar di waktu zuhur itu jamak takdim, 4 zuhur, 4 asar di waktu zuhur. Atau jamak takhir, zuhur dan asar di waktu asar. Zuhur tetap dahulu, kemudian karena itu tertib, itu wajib. Zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat. Kemudian jamak takdim dan takhir, salat maghrib dan isya. Mereka kalau seandainya gak bisa wudu, maka karena dari awal sudah berwudu, aman. Tapi kalau sudah batal wudu dan dia susah untuk mengambil wudu, kita mengganti dengan tayamum. Dalam tapi posisi kalau tertutup? Iya, dalam posisi tutup kalau seandainya bisa. Tapi kalau tidak bisa tayamum, sholat dengan keadaan seperti itu. Kalau dalam kitab-kitab fikih disebut orang faqidut tahurain. Orang yang kehilangan, nggak bisa wudu dan tidak bisa tayamum.
Ya, maka itu sebenarnya itu jangan umat, mohon maaf, ini pesan saya kepada orang dan masyarakat semuanya. Serahkan ilmu kepada ahlinya. Dalam Sahih Muslim, idza wussidal amru la ghairi ahli fantadhiris sa'. Apabila sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahli, maka tunggulah kehancuran. Ini yang membuat kita panik. Kenapa? Kita ngomong agama, ngomong politik, ngomong apa, akhirnya kita tidak paham, masyarakat juga makin bingung juga yang mana yang benar, yang mana yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli alayhi ya Rabbana fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi abdanina وفي أرواحنا وفي بلادنا يا حي يا قيوم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم احفظنا من البلاء والوباء اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والجنون والبرص وسيء الأسقام احفظ بلادنا والمسلمين واحفظ جميع الناس أجمعين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم.